Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas, Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan bahkan selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang tidak terkira. Salam dan salawat Allah tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus untuk menjadi qudwah dan contoh yang baik bagi kita semua. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat ke Jumat, para khatib mimbar senantiasa menghimbau kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada amalan yang paling baik, paling pantas dan paling layak kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa jamaah sekalian, hari ini hari Jumat jamaah sekalian itu telah sampai pada bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bahwa tinggal sebulan atau kurang lebih sebulan kita akan berjumpa dan bersua kembali dengan bulan suci Ramadan yang dikatakan dalam sebuah hadis bahwa ia adalah syahrul hurum, yaitu penghulu dari bulan-bulan yang lain. Karenanya Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak amalan-amalan di bulan Sya'ban. Bahkan beliau SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban untuk menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum dahulu untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan sebelum datangnya Ramadan agar mereka dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Beliau, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Seorang salaf pernah berkata, Syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saki wa amma Ramadan wa syahrul hasaidul az-zar'i. Kata seorang salaf yang mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi atau menyirami tanaman yang sudah ditanam, kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik hasil apa yang kita tanam. Karena Rasulullah SAW ketika telah sampai bulan Sya'ban, beliau SAW banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bila berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman min Sya'ban," yang artinya saya tidak pernah melihat
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mempersiapkan diri beliau untuk menghadap bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selayaknya jemaah sekalian, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersiapkan amalan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menghadiri atau berjumpa bersua kembali dengan bulan Ramadan. Di antara amalan yang paling pantas dan paling cocok untuk kita lakukan adalah memperbanyak interaksi atau bermuamalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi semua manusia. Al-Quran merupakan pelita bagi seorang mukmin. Al-Quran merupakan cahaya bagi seorang hamba. Dan Al-Quran adalah penawar dari segala penyakit. Bahkan Al-Quran di hari kiamat akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syifaan li ashabi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk menjadi penolong bagi para pembacanya. Dan bahkan dari itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ketika seorang hamba telah masuk ke dalam Al-Quran, ketika seorang hamba telah masuk ke dalam surga, kemudian dikatakan kepada mereka, "Iqra warattil, Iqra wartaqi warattil kama tarattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatan taqra'uha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada penghuni surga, bacalah Quran dan naiklah dan tertibkanlah Al-Quranmu sebagaimana engkau membaca di kehidupan dunia dengan tertib, karena sesungguhnya akhir tempatmu di surga adalah ayat sejauh mana ayat yang kau baca. Itu menunjukkan jemaah sekalian bahwa Al-Quran merupakan pedoman dan Al-Quran merupakan sesuatu yang harus kita memberikan perhatian kepadanya. Sedang jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini jemaah sekalian, semuanya kita berada dalam kelelahan. Kalau bukan kita lelah dalam hal kebaikan, maka yakinlah jemaah sekalian bahwa kita akan lelah dalam hal keburukan. Jangan kita menganggap bahwa para pecinta atau para penikmat zina itu tidak lelah. Mereka itu lelah jemaah sekalian. Para peminum khamar, pecinta khamar itu tidak lelah. Mereka juga lelah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, para ustaz, para pembina dan para kiai itu tidak lelah. Mereka juga lelah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau jangan kita menganggap bahwa para pecinta Al-Quran itu tidak lelah. Mereka juga lelah menghafal Al-Quran. Namun jemaah sekalian, perbedaannya adalah ada kelelahan yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kelelahan yang menghantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya kita memilih apa yang kita akan lelah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin kita lelah dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jemaah sekalian, sebagai seorang santri, marilah kita bercapek-capek, marilah kita berletih-letih, marilah kita berlelah-lelah dalam menghafal Al-Quran. Lelah, letih, lesu dan bahkan sakit kepala menghafal Al-Quran itu jauh lebih baik daripada kita lelah atau mungkin sakit kepala, pusing karena tidur di atas ranjang jemaah sekalian, atau banyak bermain. Karena semua kelelahan itu akan mengantarkan kita kepada dua hal. Kalau bukan lelah karena kebaikan yang berujung kepada surga, mungkin kita akan lelah yang berujung kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan momentum untuk banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Yang tidak mampu untuk menghafal Al-Quran, maka setidaknya kita banyak membaca Al-Quran. Namun jika kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran, maka setidaknya
hendaknya kita banyak mendengarkan Al-Quran. Seorang ustaz pernah mengatakan, dia mengatakan bahwa jika kamu punya waktu untuk makan, dan kamu punya waktu untuk tidur, dan kamu punya waktu untuk minum, dan kamu punya waktu untuk berjalan kemana saja, namun engkau tidak punya waktu untuk Al-Quran, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang dilalaikan oleh Al-Quran. Di hari kiamat jemaah sekalian ada dua golongan yang mungkin sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran itu bisa saja menjadi hujjah pembela bagi para pembacanya, dan yang kedua bisa menjadi hujjah bagi orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang santri dan sebagai seorang pengajar, mari menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk mempersiapkan Ramadan dengan banyak bermulazamah, dengan banyak membaca Al-Quran dan banyak meraja Al-Quran. Karena ini merupakan amalan yang begitu besar. Bahkan di antara hadiah yang terbaik yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya tatkala dia masuk ke dalam surga dan meletakkan sebuah mahkota di kepala kedua orang tuanya. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila du'ai wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada khutbah terakhir ini jemaah sekalian, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara keutamaan hari Jumat adalah ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al min ibadika as-salihin, Allahumma ij'al min ibadika al-hafizil Qur'an, Allahumma ij'alni min ibadika as-salihin, Allahumma ij'al Qur'an nura sadrina waj'alna al-Qur'an shifaan liqalbina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.